Saya kalau sedang kepingin makan makanan yang asam ya saya turutin, tapi ya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video ini saya lalu. Oke, pertama-tama kita masukkan kartu ATM kita, itu kan ada logo-logo ya. Kalau di deposito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana kita makan ya untuk penderita asam lambung yang lumayan serius ya. Karena asam lambung itu kan sangat mengganggu ya. Kadang-kadang membuat kita makan salah, nggak makan juga salah. Nah, kalau pengalaman saya asam lambung yang lumayan serius itu ya kondisinya itu begini. Kondisinya itu kalau kita tidak sarapan ya, telat sarapan sebentar saja ya, biasanya tuh kalau sebelum serius saya itu sampai jam 10 itu masih kuat, sampai jam 11 itu masih kuat untuk tidak sarapan. Tapi saat kondisi asam lambung saya sudah serius ya, serius mengganggu, itu jam 8 saja sudah sangat mengganggu, keluar keringat dingin, perut sudah mulai begah, nggak enak. Nah seperti itu kondisi asam lambung yang lumayan serius menurut versi saya. Juga misalnya ketika kita salah makan ya, kita makan yang berminyak, makan yang asam ataupun yang berlemak, itu langsung reaksinya muncul ya, langsung perut jadi terasa tidak enak ya, rasanya kayak begah ya, mau mual tidak bisa mual ya. Jika kondisi seperti itu ya, menurut saya itu asam lambung sudah masuk ke tahap yang serius. Ditambah lagi kita sulit tidur ya, ketika perut terasa kenyang padat, itu bisa-bisa malam itu nggak bisa tidur, tiba-tiba ada rasa cemas ya, padahal tidak sedang mengkhawatirkan apapun, tapi kita seperti merasa ada rasa cemas yang muncul ya. Seperti itu salah satu tanda-tanda ya asam lambung yang mengganggu ya, yang buat saya itu udah masuk kategori yang sangat mengganggu ya, atau serius. Jadi tipsnya untuk makan buat para penderita asam lambung yang serius itu makanlah dengan porsi yang sedikit ya. Jadi kalau misalnya kita makan biasanya 1 centong atau 1 centong setengah, mungkin kita sekali ngambil dalam piring untuk makan itu 3/4 centong ya, atau setengah centong ya. Nah itu porsinya, jadi porsinya dikurangi sedikit. Nah nanti kalau memang kita belum kenyang, itu bisa diteruskan lagi, bisa dilanjutkan lagi mungkin 2 jam berikutnya atau 1 jam berikutnya ya. Jadi jangan langsung kita embat langsung 2 centong atau seperti biasanya, jangan. Kemudian saat kita menyedot makanan ke mulut ya, saat menyuap itu juga porsinya lebih sedikit ya, jangan 1 sendok penuh, setengah sendok saja atau seujungnya saja ya. Kita sendoknya sedikit, kita suapnya sedikit, terus kita ngunyahnya juga yang lama ya, jangan cepet-cepet langsung ditelan, jangan. Kita kunyah dulu yang lama, kemudian kita telan, istirahat dulu sebentar ya, kasih jeda waktu, kemudian kita menyendok lagi, menyuap lagi, begitu seterusnya sampai habis ya. Mungkin ini kalau kita orang kalau kita punya kegiatan apa itu sambil seling ya, seling sama kegiatan kita sedang, mungkin sambil mengasuh atau mungkin sambil kegiatan-kegiatan yang lainnya ya. Jadi waktu makan ya, saat makan itu tidak menyita waktu kita. Kemudian untuk makan buah-buahan ya sebisa mungkin kita pilihlah buah-buahan yang tidak asam ya, seperti semangka ya, itu kan asamnya tidak terlalu, atau apel ada asam-asam sedikit tapi tidak terlalu ya. Cara makannya pun sama ya, sedikit-sedikit, kunyahnya yang lama. Kemudian tiba-tiba bila saat kita makan, saat sedang makan buah-buahan kok kita sudah mulai ada gejala-gejala nggak enak perutnya, langsung dihentikan makan kita ya, langsung berhenti. Kita lanjutkan nanti ya, jangan teruskan karena bisa berbahaya kalau diteruskan, apalagi kalau kita makan makanan yang rasanya asam. Saya kalau sedang kepingin makan makanan yang asam ya saya turutin, tapi ya seperti itu, jumlahnya sedikit sekali, ngunyahnya pun yang lama, benar-benar kita nikmatin lah rasa buahnya itu di mulut. Jadi kunyah yang lama itu bukan hanya untuk strategi kita agar lambung kita mau menerima makanan asam, tapi juga agar kenikmatan buah itu benar-benar kita nikmati dengan maksimal. Apa? Mana papanya? Itu Bapak.
Jadi bila saat makan itu kemudian timbul gejala perut mulai nggak enak, segera hentikan, karena kalau tidak dihentikan itu untuk kembali normal seperti sedia kala itu butuh waktu yang lama, ya kan, nggak enak. Kita jadi terganggu akan aktivitas yang lain, kita akan mengerjakan apa, jadi tertunda, ya seperti itu. Jadi tipsnya ya, yang paling utama itu kita harus benar-benar sensitif dengan rasa yang ada di perut kita ya. Bila mungkin gejala mulai akan timbul, ya segera, kalau kita sedang makan, kita hentikan makan kita. Kalau kita sedang berkegiatan, segera hentikan kegiatan kita. Kita duduk yang tenang, duduk yang tegak, ya, duduk yang tegak. Tarik nafas, jangan memikirkan hal-hal yang mengganggu pikiran, ya, yang hal-hal yang mengkhawatirkan. Harus rileks, karena pikiran-pikiran yang mengganggu itu salah satu penyebab naiknya asam lambung. Jadi benar-benar harus rileks, santai pikiran kita ya, kita buat sesantai mungkin. Nah, kemudian untuk kesehariannya ya, untuk terapi agar lambung kita bisa kembali normal seperti dulu, ya kita bisa mengkonsumsi kunyit ya, yang kita minum dengan madu ya. Silakan, entah itu diparut, entah itu digeprek, kemudian direbus, diambil sarinya, ya silakan. Yang penting ada sari kunyit yang masuk ke perut kita ya, biar tambah enak, biar makan kunyitnya enak. Kunyit itu kan rasanya getir ya, namanya jamu, nggak seperti es bugan. Jadi kita minumnya dengan madu ya. Kalau kita tidak menderita diabetes ya, kalau kita ada diabetes ya jangan dengan madu. Kita rutin seperti itu ya, terapi sehari 2 kali, bisa waktu saat kita mau tidur dan saat kita bangun tidur belum makan apa-apa ya, kita mengkonsumsi sari kunyit itu ya dengan madu ya, seperti itu berlangsung selama 2 minggu, insya Allah perut kembali normal. Asalkan semua itu dibarengi dengan juga tetap menjaga pola makan yang benar ya, makan tepat waktu, kemudian menghindari makan makanan yang mengganggu lambung, ya itu tetap protokol prokesnya ya, protokol kesehatannya buat kesehatan asam lambung kita tetap dijaga. Ya, kita harus sadar bahwasanya satu-satunya cara agar asam lambung kita kembali normal, tidak mengganggu kegiatan kita sehari-hari, ya kita harus disiplin protokol kesehatannya ya, menjaga makanan, rileks, pikirannya santai, terutama makan nasi ya, karena nasi itu bisa menyerap asam lambung ya, karena memang kenyataan seperti itu. Ketika saya perutnya sangat lapar, terus kemudian timbul rasa mual, kemudian makan nasi itu lega ya, langsung bersendawa gitu, kayak kalau orang Jawa bilang gele-gelean. Oke, seperti itu tips bagaimana makan untuk para penderita asam lambung yang lumayan serius. Oke, bila Anda berkenan dengan video yang ada di channel YouTube ini, silakan subscribe channel YouTube ini dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya. Oke, salam sejahtera selalu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.